Jangan kau salah menilaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Polri dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Kembali lagi di podcast Berkibar Polres Tulang Bawang. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa yang juga merupakan pimpinan di Polres Tulang Bawang. Ayo, siapa ini para Sobat Polri pasti tahu. Benar, Bapak Wakapolres Tulang Bawang, Bapak Kompol Nelson F. Manik SH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Kabar baik. Ya, syukurlah karena kita nih di masa pandemi ini harus selalu menjaga kesehatan ya Bapak, itu yang paling penting. Betul. Nah, Bapak Wakapolres ini kita ketahui bersama sudah kurang lebih 9 bulan ya Bapak? 10 bulan. Oh, 10 bulan ini 10 masuk bulan. 10 bulan menjabat sebagai Wakapolres. Apa nih Pak kesan pertama Bapak menjabat sebagai Wakapolres Tulang Bawang? Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi pemirsa sekalian. Salam kenal, salam jumpa pada acara podcast hari ini. Mudah-mudahan kami dapat menyapa seluruh pemirsa dan semoga pemirsa semua pada hari ini dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Nah, baik. Luar biasa, itu sapaan dari Bapak Wakapolres kita untuk para Sobat Polri yang sedang menonton. Baik, dapat saya jelaskan bahwa tugas sebagai Wakapolres tentunya ini merupakan tugas pertama saya selama menjadi polisi setelah 31 tahun. Kemudian tentunya selama ini 90% penugasan saya di bidang operasional. Nah, tugas sebagai Wakapolres tentunya lebih banyak membantu Kapolres, khususnya dalam bidang pembinaan, pengawasan, maupun mengkoordinir seluruh satuan fungsi supaya visi misi Bapak Kapolres Tulang Bawang dapat tercapai. Wah, itu tugas saya. luar biasa sekali, mulia sekali tugas sebagai Wakapolres ya Bapak ya. Nah, ini kan kali pertama Bapak menjabat sebagai Wakapolres selama berdinas, khususnya di Polres Tulang Bawang. Apa nih Pak kesan pertama Bapak menjabat sebagai Wakapolres di Polres Tulang Bawang? Kesannya tuh, baru nyampe nih, wah Polres ini besar apa, wah personilnya sangat-sangat respect dengan saya apa gimana nih Pak? Ya. Kesan pertamanya Bapak nih. Tentunya saya tidak kaget lagi dengan kondisi Polres Tulang Bawang karena pada 2010 sampai 2012 kami bertugas di Polres Tulang Bawang ini. Waktu itu sebagai Kapolsek Simpang Pematang yang mana saat itu belum ada Polres Mesuji. Nah, tentunya setelah saya menjabat Wakapolres Tulang Bawang ini, tentunya saya harus memahami, menguasai tupoksi sebagai Wakapolres. Nah, dari pengalaman kedinasan saya yang 90% di bidang operasional, tentunya ini menjadi tantangan bagi saya dalam mengemban tugas Wakapolres ini, karena ya sedikit agak berbeda tugasnya. Apa nih Pak bedanya nih? Berbedanya tentunya kalau kita bidang operasional, tentunya ke dalam dan keluar. Nah, sedangkan tugas sebagai Wakapolres lebih dominan melakukan pengawasan pembinaan kepada personil-personil kita yang di dalam maupun pada saat dia melaksanakan tugas. Wah, luar biasa sekali. Nah, Bapak apa nih metode atau strategi yang telah Bapak terapkan untuk membina personil Polres Tulang Bawang ini? Baik, tentunya kita sebagai anggota Polri sudah diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bertugas sebagai anggota Polri. Ini sudah jelas digariskan bahwa
Tupoksi masing-masing anggota sudah jelas. Kemudian apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri, ya itu dikenakan sanksi. Jika dia melanggar pelanggaran disiplin, maka dia dikenakan sanksi yang sudah diatur dengan Perkap nomor 2 tahun 2003. Apabila dia melanggar pelanggaran KKIP, itu sudah diatur dengan Perkap nomor 14 tahun 2011. Apabila dia melanggar pidana, kita ketahui bersama bahwa Polri tunduk patuh terhadap undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana seperti masyarakat lainnya. Jadi sudah jelas diatur. Jadi apabila personil Polri menyadari, memahami ini semua, ya tentunya dia harus menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Iya, Gitu loh. Iya. Jadi kita ini sebagai anggota Polri, para sobat Polri ketahui bahwa kita telah diatur oleh berbagai undang-undang Iya, yang mengatur betul. tingkah laku kita dalam berdinas maupun non dinas ya Bapak Iya, ya. betul. Nah, Bapak sudah menjabat selama 10 bulan. Dari awal sampai sekarang nih, apakah ada perubahan dari personil kita secara positif atau tambah menurun nih semenjak saya di sini atau gimana nih Bapak? Ya dari mulai saya menjabat sampai sekarang 10 bulan, ya tentunya salah satu tolak ukur tugas saya yaitu menurunnya angka pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota, pelanggaran disiplin KKIP maupun pidana. Wah, jadi ada penurunan nih Bapak ya? Ya, kalau pengamatan saya ya sangat jauh menurun dan tentunya ini juga tidak hanya dilakukan oleh saya karena pengawasan itu ada 2. Apa itu Bapak? Pengawasan melekat, ya, pengawasan melekat itu yang dilakukan oleh atasan langsung, ya, para Kasatker, para Kapolsek, nah itu atasan langsung. Nah ini pengawasannya ini melekat langsung dari oleh Kasatkernya. Oh ya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan struktur. Pengawasan struktur ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh perwira-perwira yang menduduki jabatan yang tupoksinya salah satunya adalah pengawasan. Kasih Propam, Kasiwas, termasuk Wakapolres. Wah, Begitu. luar biasa. Iya. Nah, kalau nih Bapak ada masyarakat yang menemukan pelanggaran oknum anggota Polri di lapangan, apa yang harus dilakukan atau bagaimana prosedur melaporkannya itu Bapak? Bisa sampai kepada atasan langsung dan atasan yang melekat tadi seperti itu. Baik, jadi kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polri, khususnya Polres Tulang Bawang, tentunya dapat memanfaatkan aplikasi Seklik. Oh ya, betul. Aplikasi Seklik ini adalah aplikasi yang mana masyarakat bisa langsung melaporkan ataupun membutuhkan pelayanan Polri dapat melaporkan di situ. Ada format-formatnya di situ. Nah, tentunya setelah dilaporkan di aplikasi Seklik, dimonitor oleh pejabat terkait, tentunya segera melakukan langkah-langkah konkret. Kemudian kalaupun tidak melalui aplikasi Seklik, dapat langsung mendatangi Polres Tulang Bawang ke bagian seksi Propam. Seksi Propam. Ya. Atau bisa juga langsung menggunakan sarana WhatsApp, ya, ataupun SMS ataupun telepon kepada pimpinan Polres untuk percepatannya. Iya, luar biasa sekali. Perlu Sobat Polri ketahui, Polres Tulang Bawang itu memiliki inovasi yang tadi sudah Wakapolres sebutkan, yaitu aplikasi Seklik. Ini merupakan terobosan kreatif untuk percepatan para masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan terbaik pastinya. Jadi selain bisa buat SIM, buat SKCK, daftarnya secara online, bisa juga melakukan pengaduan bagi menemukan pelanggaran oknum anggota Polri seperti itu ya Bapak. Betul, luar biasa sekali inovasi Polres Tulang Bawang yang kita cintai ini. Nah, kita ini kan sekarang Bapak banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran oknum anggota Polri yang viral.
Apa sih Pak tanggapan Bapak terhadap kejadian ini seperti sekarang ini? Nah, tentunya kita melihat terutama belakangan ini ya, banyak kita tentunya masyarakat juga bisa menyaksikan di pemberitaan media adanya pelanggaran-pelanggaran oknum anggota Polri. Nah, ini tentunya tidak terlepas daripada fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan, ya namanya juga seluruh anggota Polri ini hampir 500.000 ya. Iya, siap. Jadi tentunya pengawasannya juga harus betul-betul ekstra. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini tentunya tidak kita harapkan. Kita harus introspeksi diri dan terus melakukan pembenahan-pembenahan maupun pembinaan-pembinaan supaya nantinya Polri ini dapat benar-benar Polri yang dicintai oleh masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Nah, menurut Bapak nih, tadi kan Bapak bilang harus ada pembinaan-pembinaan nih. Itu merupakan salah satu cara mencegah ya Bapak ya, Betul, pelanggaran oknum anggota Polri. Nah, kalau dari institusi Polri sendiri, apa saja sih Pak pembinaan-pembinaan yang terus dilakukan kepada anggota Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran? Jadi sistem yang sudah dibuat, yang sudah dibangun oleh institusi Polri, dan itu wajib hukumnya dilakukan dari kesatuan tertinggi sampai terendah, ya, seperti pembinaan bin Rohtal, ya. Nah, ini pendekatan melalui pembinaan kerohanian dan mental, ya, di mana anggota ini selain dia bertugas juga rohaninya juga perlu diisi. Ya. Nah, pembinaan rohani tentunya harus dilakukan secara kontinu karena memang itu sudah digariskan oleh institusi. Iya, sudah program ya Bapak ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah pembinaan fisik. Oh, iya. Ya, pembinaan fisik. Nah, dengan pembinaan fisik diharapkan figur-figur personil Polri dapat menunjukkan prima sehingga dia di lapangan pun dia bisa menghadapi tantangan yang bermacam-macam di lapangan. Iya, benar. Kemudian ada juga pendekatan pembinaan peningkatan kemampuan. Iya. Ini bisa diisi dengan latihan-latihan di lapangan, kemudian bisa diisi di satu ruangan dengan diputarkan video, dengan diberikan materi-materi tentang taktik dan teknis sesuai dengan tugas kepolisian masing-masing. Misalnya reserse misalnya. Nah, reserse dia akan diputarkan video ataupun diberikan materi-materi yang bersifat taktik dan teknik sebagai anggota reserse. Iya, kemudian anggota lalu lintas juga demikian dan lain-lainnya. Nah, itulah salah satu pembinaan-pembinaan yang memang sudah digariskan oleh institusi. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah pembinaan ataupun pendekatan yang dilakukan oleh Kasatker masing-masing. Kadang-kadang personil ini kan macam-macam ini karakternya. Kadang-kadang ada yang harus disentuh dengan hubungan seperti hubungan bapak dan anak, seperti kekeluargaan ya Bapak ya. Dan gitu, sehingga apabila itu tercipta, personil-personil ini merasa dia ada yang selalu memperhatikan, ada yang selalu memberikan wejangan gitu. Jadi di samping yang sudah digariskan oleh institusi juga adalah pendekatan secara kekeluargaan. Luar biasa sekali. Itu. Jadi sebenarnya institusi Polri ini sudah
menciptakan program yang sedemikian baiknya Betul. untuk mencegah terjadinya pelanggaran anggota. Jadi Iya. kita nih sebagai anggota Polri harus terus melaksanakan program-program itu Betul. demi mencapai Polri yang presisi. Iya. Benar sekali. Itu harus continue, Oh, harus iya, continue. siap. Iya. Harus continue, Iya. benar sekali. Nih Bapak kan selama ini sudah berdinas di berbagai wilayah, apalagi Bapak seorang perwira. Apa sih Pak pengalaman berdinas yang paling mengesankan selama Bapak berdinas 31 tahun ya Bapak ya? Ya, 31 tahun. 31 tahun. Ya. Jadi pengalaman saya yang paling mengesankan adalah ketika saya menjabat Kapolsek Simpang Pematang Mesuji. Pada saat itu belum ada Polres Mesuji, masih menginduk ke Tulang Bawang. Jarak dari Tulang Bawang ke Mesuji itu diperkirakan 2 jam. Sedangkan Mesuji sebelum adanya Polres itu tingkat kriminalitas dan konfliknya itu sangat tinggi. Iya. Ya, sehingga pada saat itu saya merasa kewalahan dengan jumlah personil yang cuma 23 orang, sementara karakter masyarakatnya ya bisa dikatakan masih belum tinggi kesadaran hukumnya. Sehingga ya kalaupun dikatakan ya mau mati ya mati disitulah saat itu. Karena masanya juga masa-masa yang tidak terkendali. Oh, seperti Ya, itu. jadi di situ tingkat kriminalitasnya tinggi dan konfliknya yang tinggi, yaitu konflik register 45. Tapi ya kita berserah kepada Tuhan, kemudian kita ikuti SOP yang sudah ada di kedinasan. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih baik-baik saja. Jadi luar biasa sekali waktu itu Bapak pernah bertugas sebagai Kapolsek Simpang Pematang yang notabene tingkat kriminalitasnya tinggi, juga masyarakat yang sulit dikendalikan. Iya, betul. Pernah nggak sih Pak dulu ada suatu kasus yang Bapak harus terjun langsung untuk menangkapnya, itu pernah nggak? Oh, Sebagai seorang perwira, sebagai seorang Kapolsek gitu. kalau tangkap menangkap sih biasa ya. Oh. Tapi yang paling betul-betul saya kenang adalah ketika penyerbuan Kampung Wirabangun. Seperti apa itu Bapak ceritanya? Jadi waktu itu ada kejadian sehingga meninggalnya salah satu tokoh adat, Wah, tokoh adat Mesuji, sehingga massa marah dan akhirnya mereka berbondong-bondong pakai truk waktu itu wah, ingin masuk ke Polsek. masuk ke Kampung Wirabangun Wah, untuk membalas, untuk melakukan pembalasan, ya mungkin juga pembunuhan lah. Nah pada saat itu kita langsung berkoordinasi dengan semua pihak, Puspika, kepala desa, tokoh masyarakat dan lain-lain, dan membawa personil apa adanya saat itu. Berapa orang itu Bapak? Waktu itu kalau nggak salah 9 orang. Oh, dengan 9 masa yang orang. satu Masa truk. 500 orang, sekitar Wah, 500 orang luar dengan membawa senjata tajam, senjata locok, samurai dan lain-lain. Wah, Saat itu yang bisa kami lakukan adalah mencegah di pintu masuk dengan melakukan negosiasi dan sebagian personil saya perintahkan untuk mengevakuasi masyarakat Wirabangun melalui jalur-jalur tikus, sehingga walaupun ada korban maupun rumah yang dibakar, tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Karena apabila mereka masuk tidak ada pencegahan, ya mungkin sudah rata mungkin rumah-rumah yang ada di Wirabangun itu. Wah, luar biasa Iya. sekali. Itu Gitu. pengalaman yang paling mengesankan Iya, ya betul. Bapak ya. Betul. Karena itu diambang, aduh nih gimana nih, 9 orang lawan 500 orang. Ya betul. Sedangkan perkuatan dari Polres Tulang Bawang masih belum sampai karena 2 jam. 2 jam 2 jauh. jam, betul. Jadi pasukan nyampe itu kejadian sudah selesai. Wah, luar Kejadian biasa. sudah selesai. Nah, itu. Jadi banyak sekali Iya. tantangan tugas Polri ini yang antara hidup dan mati ya Betul, Bapak ya. betul. Luar biasa. Iya. Apa nih Pak harapan Bapak untuk Polri ke depannya, khususnya di Polres Tulang Bawang ini Pak? Tentunya harapan saya kepada personel Polri, khususnya Polres Tulang Bawang, kita berharap keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita mendapat tempat di hati masyarakat, kita dicintai masyarakat. Yakinlah, apabila masyarakat telah mencintai Polri,
tugas-tugas kita pun, mau apapun tugas kita, tentunya pasti akan lebih mudah. Dan masyarakat pun pasti dengan semangat juga untuk membantu maupun memberikan berkontribusi kepada polisi. Karena apa? Tidak ada artinya polisi, tugas polisi itu kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Nah, itu kuncinya. Jadi bagaimana kita bertugas di Polres Tulang Bawang ini mendapat tempat di hati masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Amin. Jadi semoga semboyan-semboyan yang percuma lapor polisi itu jadi tidak percuma lapor polisi ya Bapak ya, karena betul. nggak percuma lapor polisi karena kita Iya. tuh seyogyanya Iya. punya tugas itu menegakkan hukum ya Bapak Betul, ya, betul. memelihara Kamtipmas Iya. serta melindungi mengayomi masyarakat dengan setulus hati. Iya, Jadi betul. tidak ada lagi semboyan-semboyan percuma lapor polisi itu ya Bapak ya. Ya, nggak ada itu, nggak bagus itu. Itu nggak bagus itu. Tidak bagus itu. Jadi tidak percuma lapor polisi mulai saat ini. Iya. Ya luar biasa sekali. Nah sebagai seorang bapak Kompol Nelson F. Manik SH, Iya. Bapak pasti punya moto hidup nih Bapak. Iya. Apa sih Pak moto hidup Bapak? Ya, moto hidup saya dari dulu sampai sekarang, dari mulai saya jadi polisi sampai sekarang, moto saya dimanapun kau berada, jadilah yang terbaik. Dimanapun kamu berada, jadilah yang terbaik. Itu moto saya. Luar biasa. Be the best version of Iya. yourself. Wah Iya. luar biasa. Betul. Itu moto seorang Bapak Kompol Nelson F. Manik yang saat ini menjabat Iya. sebagai Wakapolres Tulang Bawang. Nah kita ketahui bersama nih, seorang Wakapolres kita ini pandai atau punya bakat bernyanyi. Benar kan Bapak? Karena beberapa acara sering nih kami Aduh. mendengar, wah Wakapolres suaranya bagus sekali, suka menyanyi. Nggak luar juga biasa. Sejak kapan sih Bapak menyanyi Pak? Mulai bernyanyi itu sejak kapan? Sebenarnya saya itu ada bakat menyanyi karena ada keturunan juga ya. Ada keturunan dari ibu saya. Kemudian saya kembangkan waktu itu sebelum saya jadi polisi. Dan setelah jadi polisi pada tahun 92 ya. Tahun 92 saya pernah mendapat juara 2 bintang radio dan televisi Lampung. Luar biasa sekali. Itu udah polisi loh. Itu sudah polisi. Waktu itu kalau nggak salah jurinya adalah Bapak Andi Ahmad. Waktu itu budayawan Lampung. Jadi seorang polisi bisa mengembangkan bakat ya Ya. Pak. Tetap bisa mengembangkan bakat ternyata ya Bapak karena ya. melalui seni ya bisa digunakan untuk pendekatan dalam pelaksanaan tugas gitu loh. Seperti itu Iya. melalui seni. Tapi seni juga bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit di badan loh Ya, Bapak. Iya betul, benar sekali. betul. Jadi sudah lama sekali Bapak mulai bernyanyi dan menjadikan menyanyi sebagai hobi ya Bapak ya. Ya kalau dulu kan sebenarnya cita-cita awal itu ingin jadi penyanyi. Wah ingin jadi penyanyi. Iya, ingin jadi penyanyi dulu. Kok bisa nyasar jadi polisi nih Bapak? Itu kehendak Tuhan. Luar Jadi biasa sekali. apabila Tuhan sudah berkehendak, ya tak satu pun yang dapat menghalanginya. Dan kita pun wajib hukumnya untuk mensyukuri karena itulah yang terbaik gitu loh. Iya benar. Gitu loh. Karena itu yang terbaik. Jadi penuh syukur sekali. Ya, jadi walaupun jadi polisi ya tidak masalah, tidak meninggalkan bakat kita juga kan gitu. Malah bisa berjalan beriringan Ya, tadi ya Bapak ya untuk betul. berbagai pendekatan luar Iya. biasa. Boleh nggak sih Pak sumbangan suara sedikit untuk Waduh. sobat Polri yang sedang menonton ini? Sedikit nggak apa-apa. Iya. Kalau Jadi- berkenan nih mohon izin Bapak. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, ya tentunya jangan a priori dengan kepolisian, dengan polisi, yakinlah bahwa polisi tetap mencintaimu. Luar Sesuai biasa. dengan judul lagu yang saya nyanyikan, jangan salah menilai. Iya. Jangan salah menilai polisi loh. Kalaupun ada oknum 1-2 yang mungkin menyakiti hati masyarakat, yaitu tidak mewakili institusi polisi. Luar biasa. Mari kita dengarkan bersama.
kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Luar biasa sekali.
Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Hmm.